Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan pengetahuan keterampilan bagi para penyuluh pertanian lapangan atau PPL, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar menggelar pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh. Salah satunya melalui pelatihan teknik budidaya tanaman bonsai. Dengan bekal yang diperoleh dari pelatihan, para PPL mampu mengembangkan tanaman bonsai yang nantinya bisa ditularkan kepada masyarakat yang berlangsung di BPP Kecamatan Talun. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Bonsai merupakan sebuah karya seni dari pembentukan tanaman yang merupakan representasi dari keindahan panorama alam. Disebut sebagai karya seni karena pembentukan tanaman untuk menjadi bonsai harus melalui proses yang panjang dan penuh dengan tantangan, dan cara menikmatinya cukup berbeda dengan tanaman hias lainnya. Asal-muasal terciptanya istilah bonsai yakni berasal dari bahasa Jepang, yaitu bon yang berarti pot dan sai yang berarti pohon. Jika diartikan secara harfiah, bonsai itu sendiri berarti tanaman atau tumbuhan yang ditanam dalam pot. Namun, tidak semua tanaman dalam pot disebut bonsai. Ada kaidah-kaidah estetika seni yang membuat tanaman itu disebut bonsai. Seperti bonsai disebut sebagai teknik memanage pertumbuhan pohon sehingga tampak seperti pohon tua besar yang indah di alam. Hingga saat ini, seni bonsai di Indonesia terus berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Wilayah Indonesia sebagai daerah tropis memiliki jenis pepohonan terbanyak kedua di dunia setelah Brasil. Dan di Indonesia, potensial untuk aneka macam bibit bonsai dan aneka jenis bonsai di Indonesia terus berkembang. Seiring bertambahnya penggemar yang menjadi anggota Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia, PPBI mencapai puluhan ribu tersebar di berbagai daerah. Melihat potensi tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar menggelar pelatihan kapasitas penyuluh pertanian atau PPL dengan materi budidaya bonsai. Dengan mendatangkan narasumber dari Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia, PPBI Cabang Kabupaten Blitar. Pelatihan ini diikuti oleh penyuluh sekitar 8 wilayah BPP, yakni di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Talun. Himawan Prabowo selaku Kabid SDM Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar dalam sambutannya juga menjelaskan terkait peluang-peluang yang bisa didapatkan dengan budidaya bonsai. Kemarin menarik sekali Pak, jadi semua benar-benar teman-teman yang perhatikan karena ternyata tanaman-tanaman di sekitar kita ini yang semula tidak kita perhatikan, bahkan kadang-kadang ditebang, dibuang, ternyata bisa jadi uang, jadi bonsai, dan harganya cukup fantastis. Kemarin saya diberitahu Mas Edi ini tanamannya kawancin ini harganya 7 juta. Kadang kalau kita lihat, ternyata kok ya tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin dengan ini paling tidak ini nanti bisa membantu teman-teman penyuluh dan juga mungkin bisa disampaikan ke teman-teman petani untuk bisa berbudidaya bonsai. Kemarin juga cerita Pak Nagis kalau waktu pameran itu ada yang laku 172 juta, itu tidak ada 1 meter tingginya. Karena penikmatnya itu ternyata orang-orang yang besar Pak ya, kayak jarum, kayak gudang garam, seperti itu ternyata. Sehingga kalau sudah pokoknya cocok, nanti itu bilangnya sudah 1,5, kalau kita 1,5 juta ya 1,5 M. Seperti itu ternyata.
Dan mungkin ini juga harapannya teman-teman penyuluh bisa menyampaikan ke petani. Jadi rencananya tanggal 30 Juli sampai tanggal 8 Agustus ada festival bonsai di RTH, bukan RTH, Pasar Hewan Terpadu di Melingi, rencananya begitu. Nah, kemudian kemarin sudah audiensi dengan kami, kita siap untuk fasilitasi, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di sana. Pesertanya kurang lebih diharapkan nanti 1.500. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini peluang baik untuk petani kita yang ada di Blitar sebagai alternatif pendapatan yang lainnya. Saya baru tahu kemarin bahwa ternyata bonsai ini juga menyerap tenaga kerja yang banyak. Jadi yang terlibat di bonsai ini tidak hanya yang noto-noto seperti ini, tapi diawali dari yang sobo ke alas, gombolan cari bahan, timbong keli dan sebagainya, itu mulai dari sana sampai ke penjualan. Luar biasa. Jadi yang terserap tenaga cukup banyak, dan harganya kalau kita lihat ternyata tadi sudah disampaikan bahwa disampaikan ada yang 1, dan sebagainya itu. Jadi ya luar biasa. Nah, ini alternatif di Blitar, karena di Blitar ini kelihatannya lengkap. Semua yang ada di Blitar ini kayaknya bisa dijual. Kemudian beberapa saat lalu saya juga pernah menerima mahasiswa dari Unibro yang PKL di Blitar. Itu saya tanya dari mana, dari Jambi. Sampai dari mana? Dari NTB. Kemudian saya tanya, saya ke Blitar cari apa? Cari uang. Ternyata setelah saya tanya, dia bingung. Ternyata ada semua di Blitar, Pak, ya. Iya, saya mau cari apa? Ada semua di Blitar. Karena Blitar ini memang potensinya luar biasa, mulai dari Gunung Kelut sampai ke Laut Selatan. Jadi dari yang paling atas sampai ke yang paling ada semua di antara ini. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian yang punya kewajiban kita mendampingi masyarakat di PPL ini, tentunya kita punya tanggung jawab moral yang lebih tinggi untuk kesejahterakan masyarakat kita, memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Salah satunya saat ini kita bonsai. Nah, kita juga punya sekarang sebenarnya bahan. Kita punya bahan di Sengat itu ada sekian pohon. Nah, itu nanti rencana kita jadikan untuk latihan kita buat itu. Kemudian nanti diberikan ke kantor-kantor, pelihara di kantor-kantor agar itu bisa menjadi daya tarik di kantor. Kemudian orang yang melihat itu akan tertarik untuk membeli atau membeli. Saya kira itu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat melaksanakan kegiatan ini, akan manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk kesehatan para petani kita. Edi Prayitno yang menjadi narasumber memberikan materi terkait dengan awal mula bonsai dapat terkenal dan diminati oleh para penghobi bonsai di Indonesia hingga ke daerah-daerah seperti Kabupaten Blitar. Ya tentunya jika masyarakat dapat melihat ini sebagai peluang, tentunya jika ditekuni ke depannya dapat mendatangkan pundi-pundi rupiah serta meningkatkan eksistensi dari pohon bonsai. Budidaya bonsai adalah seni menumbuhkan pohon dalam ukuran kecil, menciptakan bentuk dan penampilan yang indah. Budidaya bonsai merupakan praktik yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan berasal dari Jepang. Namun kini telah menyebar ke seluruh dunia sebagai bentuk seni yang unik dan menawan. Jadi dikenal masyarakat luas seni bonsai itu berasal dari Jepang. Karena bahasa bonsai sendiri itu menggunakan bahasa Jepang, walaupun sebetulnya sebelum era Jepang menamakan seni bonsai itu dengan nama Jepang, di Cina itu juga jauh sebelum di Jepang itu sudah bikin bonsai.
yang dulu kalau di Cina itu dikenal dengan sebutan pencai. Jadi walaupun berasal dari Jepang, namun ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk juga Indonesia, bagian Blitar pun juga. Jadi bonsai sekarang jadi milik dunia. Seni bonsai itu bukan milik Jepang semata, sekarang seni bonsai itu sudah milik dunia. Makanya kalau pasar bonsai, wong bonsai ini sekup komunitasnya enggak sebatas per kota dan per provinsi, kita itu terhubung sampai ke komunitas internasional. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh di BPP Kecamatan Talun. Untuk materi di BPP kali ini adalah budidaya tanaman bonsai, yang mana budidaya ini sangat berguna bagi teman-teman penyuluh dan juga teman-teman petani yang ada di Kabupaten Blitar. Khususnya kalau di BPP Talun ini adalah yang di wilayah timur, jadi meliputi Kecamatan Kesamben, Kecamatan Joko, Kecamatan Mlingi, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Garum, Kecamatan Gandusari, dan Kecamatan Selopuro. Kegiatan ini kami mengundang narasumber dari PPBI, jadi Perhimpunan Penggiat Bonsai Indonesia, yang mana harapan kami dengan mengundang narasumber yang merupakan praktisi dan pelaku, teman-teman penyuluh nanti betul-betul bisa mengerti secara mendalam tentang budidaya dan segala hal yang berkaitan dengan bonsai. Ya, terima kasih. Jadi saat ini kita mengadakan pelatihan untuk teman-teman PPL di Kabupaten Blitar. Intinya tujuannya adalah memperkaya pengetahuan pada PPL. Jadi tidak hanya puas pada pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapat ketika di bangku sekolah atau ketika dia menjalankan tugas saja. Jadi ada peluang-peluang lain yang ternyata di Kabupaten Blitar ini banyak sekali. Salah satunya sekarang kita inisiatif untuk melatih mereka untuk budidaya bonsai. Mulai dari tanam awalnya, cari bahannya, kemudian buat bonsainya sampai ke penjualannya.